Mimin lanjut lagi Babang Tampan. Chapter 26-27. CEO Tampan ternyata suamiku. Soraya dibuat tercengang setelah melihat ke atas panggung yang ada di depannya. Will you marry me? Begitulah tulisan yang terpampang sangat besar dan juga jelas. Soraya hanya menutup mulutnya dengan kedua tangannya, dia tidak bisa berkata-kata. Dia begitu terkejutnya saat ini. Will you marry me? Ucap Danu sambil menekuk salah satu kakinya, dia berlutut di hadapan Soraya. Terima, terima, terima. Soraya lebih kaget lagi, ternyata kedua sahabatnya dan juga Mama dan Papa Danu juga sudah ada di sini. Mereka semua memberi isyarat untuk Soraya menerima lamaran dari Danu. Apa aku sedang bermimpi? Tanya Soraya sambil mencubit tangannya sendiri. Au, pekiknya. Ternyata aku tidak bermimpi, gumam Soraya masih tidak berkedip menatap Danu. Kenapa diam? Apa kamu tidak bersedia menikah denganku? Tanya Danu. Aku tidak tahu, jawab Soraya sambil menunduk. Why? Tanya Danu lagi. Aku tidak pantas buat kamu terlalu tinggi buat aku, ucap Soraya tidak kuat menahan air matanya, yang sudah menggenang di pelupuk matanya. Kenapa bilang seperti itu? Dan kenapa kamu menangis? Kita ini sama, aku juga bukan siapa-siapa. Aku hanya pekerja biasa, bukan orang penting dan terpandang. Aku hanya seorang Danu, asisten dari pemilik perusahaan WJ Corp, tidak lebih. Jadi aku tanya sekali lagi, maukah kamu menjadi istriku? Menjadi ibu dari anak-anakku kelak? Ucap Danu sambil mengulang pertanyaannya yang tadi. Aku mau, jawab Soraya sambil mengangguk. Lalu Danu menyematkan cincin yang tadi dia beli bersama dengan Soraya. Semua orang yang ada di situ langsung bersorak bahagia, sebentar lagi Soraya akan menikah. Selamat ya Sora. Aku ikut senang, ucap Rina sambil memeluk Soraya. Selamat Sora, semoga lancar sampai hari H, ucap Lulu juga memberi selamat pada Soraya. Terima kasih semuanya. Jadi kalian sudah merencanakan semua ini? Tanya Soraya pada kedua sahabatnya. Rina dan Lulu menganggukkan kepalanya, mereka juga tersenyum sambil berpelukan bersama. Di sisi lain Danu sangat bahagia bisa mengungkapkan perasaannya. Papanya benar, jika semua yang baik harus disegerakan. Seperti sekarang ini, ternyata Danu cepat menyadarinya. Jika dia memang sudah memiliki perasaan pada Soraya, maka dari itu Danu ingin segera halal untuk menyentuh Soraya. Danu ingin bisa membantu Soraya tanpa rasa canggung dan bersalah karena bukan mahramnya. Dengan kondisi seperti ini Danu ingin bisa merawat Soraya langsung tidak harus dengan perawat. Selamat ya sayang, Mama bangga padamu. Kamu sangat genleman, ucap Mama Rena sambil mengusap lengan putranya. Makasih Ma, jawab Danu sambil tersenyum tipis. Good boy, kamu memang keturunan Papa, ucap Papa Wijaya menepuk pundak putranya. Thanks Pa, jawab Danu. Oke, sekarang kita sudah berkumpul. Bagaimana jika pernikahan kalian dilangsungkan besok lusa? Kebetulan kan hari libur jadi pasti akan sangat meriah, ucap Mama Rena memberi usul. Tapi Ma, ini terlalu cepat. Lagi pula kan kita harus mempersiapkan semuanya dulu, ucap Danu tidak setuju dengan saran Mama Rena. Kamu tidak perlu khawatir oke, semua biar Mama yang urus. Kalian berdua tahu beres saja, niat baik kan harus disegerakan jangan ditunda-tunda. Pamali, jelas Mama Rena. Terserah Mama sajalah. Danu akan ikut pengaturan dari Mama, ucap Danu pasrah. Dia tidak akan banyak protes jika Ibu Ratu sudah berbicara. Good boy, ucap Mama Rena sambil mengusap pucuk kepala Danu. Setelah semuanya setuju, Mama Rena langsung menghubungi WO untuk mempersiapkan pernikahan dadakan Danu dan Soraya. Mama Rena rela mengeluarkan uang yang tidak sedikit. Bahkan WO-nya sudah setuju dengan bayaran 2x lipat. Mama Rena sebenarnya menginginkan pernikahan Danu dibuat sangat mewah dan megah. Tapi karena permintaan Soraya supaya yang biasa saja, maka mau tidak mau Mama Rena setuju.
Walau tidak sepenuhnya sederhana, Mama Rena tetap membuat pesta resepsi untuk Danu dan Soraya. Ini adalah momen yang sangat sakral dan juga sekali seumur hidup harapannya. Maka dari itu Mama Rena benar-benar totalitas mempersiapkannya. Dari gaun resepsi sudah ada, baju untuk akad juga sudah siap. Walaupun semuanya serba mendadak tapi semuanya sudah lengkap dan sempurna. Jika Danu dan Soraya sedang menanti hari bahagia mereka berdua. Berbeda dengan Devon Tomlinson yang sedang kacau, dia baru saja dapat kabar. Jika perusahaannya yang ada di Jerman sedang dalam masalah. Mau tidak mau Devon harus segera ke sana, walau dia memiliki saudara. Devon selalu yang diandalkan, karena saudaranya sama sekali tidak bisa mengurus perusahaan. Dia hanya bisa mengurus pasien-pasiennya saja, dia tidak bisa diandalkan dalam masalah bisnis. Maka dari itu Devon dan Devin tidak pernah akur walau mereka saudara kandung. Teden Natubaha, kenapa bisa perusahaan bisa kecolongan hal sebesar itu? Apa yang kalian lakukan di sana, dasar dodoh? Tidak becus, ucap Devon murka, dia benar-benar sangat marah. Kenapa bisa? Mereka semua tenang-tenang saja sebelumnya. Jika semua data-data perusahaan bocor pada perusahaan lain, ini pasti ada yang tidak beres. Devon dan juga asisten pribadinya langsung berangkat menuju Jerman. Seperti biasa dia menggunakan jet pribadinya supaya bisa lebih tenang. Apalagi sekarang pikirannya sedang kacau memikirkan bagaimana nasib perusahaannya. Jika tidak cepat-cepat ditangani maka akan hancur, perusahaan yang dia dirikan sendiri sejak awal harus hancur. Itu tidak akan terjadi, jadi Devon akan melakukan segala cara untuk memulihkannya. Tidak peduli jika dia harus lebih kerja keras lagi. Dia ingin semuanya perfect, tidak boleh ada kesalahan sekecil apapun. Setelah menempuh perjalanan balasan jam Devon sudah sampai di sebuah gedung perkantoran. Ya, Devon langsung menuju perusahaannya, dia tidak mau membuang-buang waktu. Dia langsung masuk dan mengerjakan semuanya dibantu oleh asisten pribadinya. Suruh orang yang bertugas mengurus semua ini datang ke sini, saya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini, ucap Devon memberikan perintah. Baik Tuan, jawab sang asisten pribadinya. Tak berapa lama datang dua orang yang mengurus semua ini. Devon langsung menghajarnya tanpa ampun, kali ini dia benar-benar sangat marah. Dia tidak bisa mengendalikan emosinya yang sudah naik ke ubun-ubun. Bahkan asistennya saja tidak berani bicara sedikitpun. Dia hanya memandangi dua orang yang sudah babak belur. Apa selama ini belum cukup dengan semua yang saya berikan pada kalian? Selama ini saya percayakan semuanya pada kalian, ini balasan kalian padaku. Ucap Devon murka. Mereka yang sudah babak belur di sekujur tubuhnya tidak berani bicara sedikitpun. Karena mereka merasa bersalah pada Devon, mereka berdua sudah kecolongan dalam masalah ini. Sekarang kalian keluar sekarang juga. Ucap Devon dengan sangat marah dan menendang semua barang yang ada di depannya. Apa yang akan kita lakukan Tuan? Tanya asistennya menunggu perintah. Lakukan sebisamu, dan biar sisanya aku yang melakukan. Jadi jangan mengecewakanku, jawabnya sambil duduk di atas kursi kebesarannya. Devon benar-benar dibuat kalang kabut oleh rival bisnisnya. Karena semua klien semuanya hampir meninggalkan perusahaan yang sudah dibilang sangat maju di negara tersebut. Setelah melakukan berbagai macam cara, akhirnya Devon dan asistennya bisa memulihkan data dan memperbaikinya. Walau tidak semuanya, tapi yang paling penting dari semuanya sudah bisa pulih dan bisa diamankan dengan berbagai macam kode. Tuan, ini sudah waktunya untuk makan malam. Apa Anda tidak akan makan lebih dulu? Tanya asistennya walau takut-takut. Tidak, kau saja. Kamu boleh makan dan istirahat, aku tidak mau jika nanti istrimu yang cerewet itu menyalahkanku, ucapnya tanpa mengalihkan pandangannya dari layar monitor. Baik Tuan, saya permisi sebentar. Setelah selesai saya akan segera kembali, ucap asistennya undur diri. Devon tidak menjawabnya,
dia sedang fokus dengan semua deretan angka-angka dan kode-kode di layar monitornya. Jika sedang seperti ini, karisma Devon sangat terlihat dan juga terlihat dari kata sambutan seorang Casanova. Chapter 27. Devon sangat serius mengerjakan pekerjaannya yang sudah hampir pulih semuanya. Hingga lewat tengah malam dia belum juga beranjak dari tempat duduknya. Bahkan dia sudah melewatkan makam malamnya. Tapi sebelum asistennya pergi, dia sudah membelikan makanan untuk tuannya. Beginilah Devon jika sudah gila kerja, dia akan lupa segalanya. Jika Devon sedang gila kerja. Berbeda dengan Rio yang sudah tahu bahwa Danu akan segera melangsungkan pernikahannya di kota K, Rio beserta adik-adiknya akan menghadiri acara pernikahan tuan mudanya. Pernikahan yang dibilang sangat sederhana. Rio dan adik-adiknya sedang bersiap untuk pergi ke kota K Sabtu pagi, supaya bisa menyaksikan acara akad nikahnya. "Mas, kenapa tidak mengadakan resepsinya di sini ya Mas?" tanya Ria adiknya. Danu tidak mau ada yang mengetahui identitas aslinya, dia tidak mau jika nanti calon istrinya malah merasa minder dan tidak percaya diri. Setelah mengetahui kebenarannya, yang Mas tahu calon istrinya Danu adalah orang menengah ke bawah. Malah Mas sendiri yang mencari tahu semuanya, jelas Rio pada adiknya. "Wah Mas, kok bisa ya?" tanya Ria masih belum percaya. Jika seorang pemuda konglomerat akan menikahi gadis biasa saja. Itulah mungkin yang dinamakan cinta, jawab Rio sambil mengedikkan bahunya. "Mas ini. Mas juga sudah dewasa, seharusnya Mas juga sudah mempunyai seorang kekasih. Ini malah betah aja gitu ngejomblo," ucap Ria sambil meledek kakaknya. "Kamu ini, masih kecil sudah bisa yang ngeledek. Memangnya kamu tahu apa HMN tentang seorang kekasih?" tanya Rio dengan penuh selidik dan juga memicingkan matanya. "Ya aku memang tidak tahu, tapi aku ingin Mas juga bahagia. Bisa memiliki orang yang cinta dan sayang sama Mas," ucap Ria sambil menghela nafasnya. Ria tahu, kakaknya tidak pernah yang namanya punya pacar. Apalagi pacar, teman perempuan saja tidak ada. Yang ada hanya kerja, kerja dan kerja. Ria merasa bersalah karena kakaknya kerja banting tulang hanya untuk bisa menyekolahkan mereka bertiga. Hingga Rio melupakan dirinya sendiri. "Kamu ini tahu apa soal cinta? Mas sudah punya kok wanita-wanita yang sayang sama Mas, bahkan sudah dijamin jika dia mencintai Mas dengan sangat tulus," jawab Rio sambil menaik turunkan alisnya. "Benarkah? Siapa Mas? Kenapa tidak pernah dikenalkan pada kami?" protes Ria. "Wanita-wanitanya ya. Kalian bertiga?" "Hahaha," jawab Rio sambil tergelak dan beranjak dari duduknya menuju kamarnya. "Ih, Mas nyenelin," ucap Ria berdiri sambil menghentakkan kakinya. Itulah keseharian Rio dan adik-adiknya di rumah. Selalu banyak canda tawa, walau mereka bertiga perempuan. Mereka bertiga sangat dekat dengan Rio, karena mereka hanya memiliki Rio seorang sebagai keluarganya setelah kedua orang tuanya meninggal. Rio menggantikan sosok seorang ayah sekaligus seorang ibu untuk adik-adiknya. Bahkan Rio sampai kerja apa saja yang dia bisa supaya mereka bisa makan. Hingga yang terakhir Rio menjadi seorang bartender, sebelum bertemu dengan Danu dan diberikan pekerjaan yang layak dan juga bisa melanjutkan pendidikannya. Ketiga adik-adiknya tidak akan mengecewakan Rio. Mereka ingin membuat kakaknya bangga pada mereka bertiga. Mereka bertiga juga tidak manja dan banyak maunya. Sebelum Rio mendapatkan pekerjaan yang sekarang, Rio selalu akan sering sakit. Bahkan tak jarang Rio selalu membuat adik-adiknya merasa khawatir. Karena Rio selalu kerja tidak ingat waktu dan juga selalu melupakan kesehatannya sendiri. Keesokan harinya Rio dan ketiga adiknya berangkat menuju kota K diantar supir yang biasa mengantarkannya kemana-mana. Rio memang sudah memiliki fasilitas yang memadai. Dari rumah hingga kendaraan, tapi Rio hanya menerima kendaraan dan juga supirnya. Dia tidak menerima rumah, Rio merasa rumah yang dia tempati adalah kenangan dari mendiang ayah dan ibunya. Rumah masa kecilnya,
dia tidak akan bisa meninggalkan rumah penuh dengan kenangan indah bersama. Mungkin suatu saat nanti Rio akan merenovasi rumahnya supaya lebih besar dan juga kokoh. Karena sekarang rumah yang mereka tempati seperti gubuk lapuk, jika tidak berpenghuni maka akan segera roboh. Mama Rena benar-benar mempersiapkan semuanya dengan sangat mewah menurut orang lain. Tapi menurut pandangan Mama Rena ini adalah konsep yang sangat sederhana dan juga biasa saja. Hingga Danu yang melihatnya dibuat geleng kepala, bagaimana bisa konsep sederhana semewah ini? Ma, ini kenapa jadi ganti konsep seperti ini sih Ma? Kalau begini ini bukan sederhana Ma, tapi mewah, keluh Danu sambil menepuk keningnya. Kamu tahu sendiri dan jika mama kamu tidak bisa jika biasa saja konsepnya, timpal Papa Wijaya. Kalian ini memang sederhana kan? Lihat, hiasan bunganya saja palsu. Dan ini, pelaminan dan juga meja akadnya. Sangat jauh dari kata mewah, jelas Mama Rena sambil memperlihatkan semua dekorasi yang ada di taman hotel. Terserah Mama sajalah. Tapi Mama tidak mengundang teman-teman sosialita Mama kan? Tanya Danu panik, takut mamanya mengundang semua tamu kalangan atas dan rekan bisnis Papa Wijaya. Tidak, Mama hanya mengundang semua karyawan pabrik saja dan juga para tetangga kos Soraya. Kenapa? Tanya Mama Rena sambil menaikkan salah satu alisnya. Tidak Ma, Danu tidak mau jika Soraya merasa tidak nyaman. Apalagi dengan kondisinya yang belum pulih, Danu nggak mau dia merasa tidak percaya diri, jelas Danu. Ya, Danu tidak mau jika Soraya merasa malu dengan kondisinya yang sedang cedera parah. Dia tidak mau jika Soraya merasa minder dan tidak percaya diri bisa bersanding dengannya. Danu hanya ingin Soraya nyaman, itu saja. Kamu tenang saja, serahkan semuanya sama Mama. Mama jamin tidak akan mengecewakan, ucap Mama Rena meyakinkan. Danu hanya membalas dengan anggukan kepala, dia merasa sangat lelah dan mengantuk. Jika Danu sedang merasa gelisah. Berbeda dengan yang ada di dalam kamar hotel, di sana ada 3 sahabat yang sedang mengobrol bersama. Dari mulai yang sedih hingga yang membuat sakit perut akibat banyak tertawa. Sora, selamat ya. Sebentar lagi di antara kita bertiga yang sold out duluan adalah kamu, nanti siapa lagi ya setelah kamu? Ucap Rani yang biasa selalu heboh jika sudah berkumpul. Kamu mungkin Ran, kan kamu sudah punya ayang sejak lama. Iya enggak Ra? Ucap Lulu dan dijawab anggukan oleh Soraya. Dia belum bisa diajak serius Besti, dia masih ingin mengejar impian dan cita-citanya, jawab Rina dengan lesu. Kenapa memangnya? Bukankah dia sudah mapan ya? Tanya Lulu penasaran. Dia memang sudah menjadi dokter, tapi ya. Kalian tahu sendiri kan keluarganya gimana, mereka semua tidak mengizinkan kami bersama. Makanya kami hanya bisa LDR saja, jawab Rina sambil menghela nafasnya kasar. Dia sendiri tidak tahu mau sampai kapan seperti ini. Keluarga dari kekasihnya tidak menerimanya dengan alasan Rani dari panti asuhan. Mereka mengaitkan jika Rani pasti anak yang tidak diinginkan, sehingga orang tuanya membuang dirinya di panti. Jika mereka tidak setuju semuanya, kenapa kamu jalani Ran? Kamu yang akan terluka nantinya, jikapun kamu dan dia menikah nantinya. Mau seperti apa pernikahan kalian jika tanpa restu dari orang tua? Maaf ya Ran, bukannya aku bermaksud buat kamu dilema. Tapi coba kamu lihat ke depan, dan ke belakang. Selama kalian menjalani pacaran yang cukup lama, kapan dia ngajak serius kamu untuk membina rumah tangga? Tanya Soraya bijaksana, sebenarnya Soraya sangat kasihan dengan nasib percintaannya Rani. Apalagi Rani adalah saudara satu panti, dan juga selalu bersama-sama melakukan apapun. Soraya tahu jika Rani menyembunyikan sikap rapuhnya dengan cara menjadi pribadi yang banyak bicara dan cerewet juga konyol. Tapi dengan itu semua tidak bisa mempengaruhi pandangan Soraya jika Rani saat ini sedang rapuh dan butuh tempat berkeluh kesah. Ran maaf ya aku ikut campur masalah kamu. Tapi aku lebih suka jika kamu break dulu sama dia,
Setelah kalian selesai coba kamu lihat bagaimana dia selanjutnya. Jika dia bisa saja dan terkesan cuek juga tidak mau memperjuangkan, lebih baik kamu menata hati kamu kembali. Jangan buat kamu berlarut-larut dalam dilema seperti ini. Di sini hanya kamu yang berjuang, dia. Siapa yang tahu, ucap Lulu memberi saran padanya. Lulu juga tidak mau sahabatnya yang baik seperti Rani harus merasakan patah hati. Apalagi hanya di PHP saja, semakin membuat Lulu naik darah. Lulu memang pendiam, tapi jika sudah marah dia akan sangat barbar. Bahkan dia tidak segan-segan untuk memukul orang.